A. Pengertian dari aksam sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Aksam adalah bentuk plural jamak dari kata kasama yang berarti sumpah. Adapun arti qasam dalam ilmu Al-Quran adalah membenarkan kabar dengan memperkuatnya. Maksud penggunaan kata qasam atau aksam adalah untuk memperkuat maksud sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang memiliki posisi lebih tinggi dengan menggunakan huruf waw, ba, atau lam. Pengertian secara terminologinya adalah mengikat jiwa hati agar tidak melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, baik secara hakiki maupun secara itikodi oleh orang yang bersumpah itu. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyatakan bahwa qasam atau sumpah adalah memperkuat maksud dengan disertai menyebutkan sesuatu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan memfungsikan huruf waw atau yang lain seperti ba dan ta. Seperti dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 1 yang artinya apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. B. Ayat-ayat yang menerangkan aqsam atau sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Qasam dalam Al-Quran menggunakan dua terminologi, yaitu dengan kata syahida dan menggunakan alat atau perantara sumpah dengan huruf wawu. Adapun contoh ayat yang menggunakan kata syahida adalah pada surah Ali Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada aqsam kecuali menggunakan nama yang mulia dan Allah telah berqasam dengan zatnya sendiri yang terdapat pada 7 tempat di dalam Al-Quran berikut ini. Pertama, surah Yunus ayat 7. Kedua, surah At-Taghabun ayat 7. Ketiga, surah Maryam ayat 68. Keempat, surah Al-Hijr ayat 92. Kelima, surah An-Nisa ayat 65. Keenam, surah Al-Ma'arij ayat 40. Dan yang terakhir adalah surah Al-Hijr ayat 72. Beberapa qasam yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran semuanya menggunakan nama makhluk-makhluknya. Seperti berikut ini. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Lalu yang kedua, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Yang ketiga, walaili idza yaghsa, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Dan yang keempat, wadduha, demi waktu duha. Apabila ada pertanyaan yang menanyakan tentang penyebab sumpah yang dilafalkan menggunakan nama-nama makhluk, padahal ada larangan untuk bersumpah selain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa jawaban yang dapat menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama, sesungguhnya sumpah yang dilafalkan tersebut dalam tingkat membuang mudhaf, yaitu demi Tuhannya pohon tin, demi Tuhannya matahari. Lalu yang kedua, sesungguhnya orang Arab sedang memuliakan suatu tersebut dan mereka bersumpah dengan suatu itu. Maka turunlah ayat Al-Quran tentang apa yang mereka ketahui dan mereka lakukan. Yang ketiga, sesungguhnya sumpah-sumpah tersebut menyebutkan hal-hal yang digunakan oleh orang-orang yang bersumpah dan zat yang diagungkan tersebut memiliki kelebihan atas kehendak dan keagungannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa substansi Allah bersumpah dengan menyebutkan nama-nama makhluknya adalah untuk menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, Allah adalah Sang Pencipta dan menciptakan makhluk tersebut. Kedua, penyebutan sumpah dengan nama ciptaannya tersebut adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya yang besar. Yang ketiga, sebagai petunjuk untuk dijadikan iktibar bagi manusia. C. Bentuk-bentuk aqsam. 1. Zohir, yaitu sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqassam bih. Beberapa ada yang dihilangkan fi'il qasamnya.
karena dicukupkan dengan huruf wawu, ba, dan ta seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang artinya aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali. Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. 2. Mudmar, yaitu sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan muqassam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab kosom seperti firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La tubalawna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'una minal lazina utul kitaba min qablikum wa minal lazina asyaraku wa azakasiro wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azamil umur. Yang artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran surah Ali Imran ayat 186. Menurut pendapat Abdul Qasim Al-Qusairi, Allah berqasam dengan sesuatu dalam Al-Quran hanya dikarenakan dua indikasi, yaitu 1. Suatu kemuliaan seperti yang disebutkan dalam surat At-Tin ayat 2-3. 2. Suatu pemanfaatan seperti yang disebutkan dalam surat At-Tin ayat 1. Pendapat lain dari Abu al-Farisi menjelaskan bahwa lafaz-lafaz yang berlaki dan dapat menempati tempat qasam ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Kalimat yang membuat kabar yang sebenarnya tidak ada unsur qasam di dalamnya dan tidak memerlukan jawaban untuk qasam, seperti dalam surat Al-Hadid ayat 8 dan surat Al-Baqarah ayat 62. 2. Kalimat-kalimat yang memerlukan jawaban qasam, seperti dalam surat-surat Al-Imran ayat 187 dan surat An-Nur ayat 53. D. Faedah adanya aqsam dalam Al-Quran. 1. Mengukuhkan atau memantapkan suatu perkara. 2. Menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, menegakkan hujah, dan menguatkan khobar. 3. Menerapkan hukum dengan cara yang paling sempurna. 4. Menjelaskan tauhid dan untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Sekian dari PPT yang kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.